Sebuah peluru bermasa 10 gram, jadi diketahui massa sama dengan massa peluru ya, kita singkat MP. Ini 10 gram, nah kita ubahin jadi kilo, dibagi 1000, 0,01 kilogram ya. Nah terus udah gitu ditembakkan ke dalam suatu ayunan balistik. Jadi bayangkan misalnya sini gambarnya ya, di sini ada balok ya, ini ayunan ya, ininya balok. Ayunan balistiknya bermasa, jadi kita anggap massa balok gitu, balistik ya, itu 1,49 kg. Ya ditembakkan, jadi ada peluru di sini. Kita buat di sini peluru misalnya begini ya. Nah pelurunya ini ternyata ditembakkan, gitu ya ke sana. Nah pada saat ayunan mencapai tinggi maksimum, jadi pada saat dia ini tembus baloknya, dia akan naik ke sini nih. Nah kita anggap ini jadi begini, begitu ya. Nah jadi si pelurunya itu yang tertanam tadi itu dia ada di dalam balok dan jadi naik bareng-bareng. Akibat dia naik ke atas itu gara-gara ayunan dari ini ya, dari si peluru ini masuk ke ke balistik ya kan. Nah sehingga pada saat ayunan mencapai tinggi maksimum, jadi mencapai tinggi maksimum dari sini ke sini ada ketinggiannya nih, membentuk sudut 60 derajat. Nah ini 60 derajat ininya, seperti itu ya, dengan arah vertikal ya, benar daerah vertikal ini ya, ini vertikal. Nah jika panjang kawat 0,2, yang warna merah ini 0,2, yang warna ini juga sama 0,2 ya, karena kan tali nggak mungkin berubah panjangnya ya, cuma ini kan digambar jadi kesannya pendek, padahal mah nggak, sama aja. Jadi dia 0,2. Oke seperti itu ya. Terus udah gitu G-nya 9,8, maka kelajuan peluru. Nah, jadi kita cari dulu seperti ini. Kalau misalnya kita buat seperti ini, segitiga ya. Jadi kalau kita gambar ulang, ini adalah 0,2, ini adalah 60 derajat. Oke. Dan ini kita anggap Y. Nah, Y itu maksudnya kalau digambar ini dari sini sampai sini aja. Kalau 0,2 kan keseluruhan ya, dari atas sampai bawah itu ya, 0,2 ya. Nah berarti kita pakai rumus apa nih? Kalau yang mencari trigonometri, mencari Y di sini ya. Y ini artinya ketinggian. Atau kita bisa ngomongnya, bolehlah Y aja ya, nggak apa ya, simbol doang ya. Nah apa rumusnya? Kita cari cos. Kenapa pakai cos? Jadi cos 60, karena cos itu perbandingan sisi samping banding miring. Nah, kalau sudutnya 60 derajat, sampingnya itu kan yang ini nih, yang Y. Nah, miringnya itu yang sisi miring, udah jelas ini ya, 0,2. Cos 60 itu setengah Y per 0,2. Jadi Y-nya itu dapat 0,1 meter, ya kan? Itu gini kan 0,2 ya, kita pindah ke sana jadi kali. Jadi setengah dikali 0,2, 0,1. Jadi 0,1 itu yang warna hijau ini 0,1 ya. Jadi ini kalau kita ganti 0,1 ini ya, 0,1-nya ya. Nah, sekarang yang kita perlu perhatikan adalah tingginya ini. Kalau misalnya dari sini sampai sini itu kan tadi 0,2. Nah, sedangkan 0,1 itu yang warna hijau. Jadi kalau misalnya butuh dari sini sampai sini doang ya, gitu ya. Nah, berarti gimana caranya? Kita kurangin aja. Jadi nyari H-nya itu 0,2, yaitu keseluruhan yang warna biru ini ya. Kita kurangkan dengan yang warna hijau, yaitu 0,1. Nah, jadi tingginya 0,1 meter juga. Di sini 0,1 meter. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita mencari begini. Ini hubungannya kalau kita mau mencari kecepatan di sini. Ya. Kenapa kecepatan di sini? Jadi di sini ada momentum. Kejadiannya kan di sini pertama nih. Pelurunya jalan dan terjadi tumbukan di posisi sini ya. Nah, pada saat dia bersatu di sini, ini terjadi momentum, ya kan? Nah, momentumnya itu membuat dia naik. Nah, ini naiknya ini kita bisa memakai hukum kekekalan energi. Jadi caranya yang pertama agak ribet dikit ya, tapi konsepnya seperti ini. Jadi EP1 atau ngomongnya EPA lah ya. EPA ditambah energi kinetik
A, jadi EP itu energi potensial ya, sama dengan energi potensial B ditambah energi kinetik B. Nah, A sama B ini adalah kondisi di mana A itu adalah kondisi yang di sini, B itu kondisi yang di sini. Ya. Nah, jadi pada saat di kondisi A ini belum ada ketinggian, ya, nggak ada ketinggian. Kita anggap acuannya di sini ya. Jadi belum ada kenaikan. Jadi energi potensialnya kita buat 0 karena nggak ada ketinggian. Energi potensial itu rumusnya M kali G kali H. Ya, jadi H-nya nggak ada, 0. Jadi nilainya pasti 0. Untuk energi kinetiknya ada, yang menyebabkan dia naik itu ya ada kecepatan ya. Ada energi kinetiknya. Kita masukin setengah mv kuadrat. Oke. Untuk energi potensial si B, yaitu kondisi yang maksimal ini, ada ketinggiannya yang kita cari tadi 0,1. Makanya rumusnya jadi mgh. Nah, energi kinetiknya di B0. Kenapa? Karena dia mencapai tinggi maksimum, berarti dia berhenti di posisi ini. Jadi nggak ada kecepatannya. Ya, pada saat dia berhenti, nanti dia bisa jatuh lagi ke bawah. Jadi dia kecepatannya 0. Nah, ini bisa kita coret. V kuadrat sama dengan ini 2-nya kita kali ke sana jadi 2GH. Jadi V-nya akar 2GH. Nah, kalau mau nanti soal kayak gini lagi, kita boleh pakai langsung aja rumusnya akar 2GH aja. Ini kan untuk mendapatkan hasilnya ya. Dari mana rumus ini? Ternyata dari hukum kekalan energi ya. Jadi kita cari V-nya yaitu akar 2GH. Nah, jadi sama dengan akar 2 dikali 9,8 dikali tingginya 0,1. Ya kan? Tadi kita udah mencari ya. Nah, berarti kita tinggal hitung aja ya. 2 dikalikan dengan 9,8 dikalikan lagi dengan 0,1. Itu jawabannya adalah akar 1,96. Nah, akar dari 1,96 itu adalah 1,4. Ya kan? Jadi jawabannya 1,4 meter per second. Nah, yang perlu diperhatikan, V di sini pengertiannya adalah yang di sini ya. V yang di sini adalah V setelah tumbukan. Jadi kita simbolkan nih lebih tepatnya adalah V aksen. Nah, ini nih. Oke, V aksen ya. Nah, berarti langkah kedua kita cari hukum kekalan momentum. Rumusnya adalah M peluru dikali kecepatan peluru ditambah M balok dikali V kecepatan si balok atau balistik ya, sama dengan massa peluru ditambah massa balistik atau balok dikali V. Nah, kenapa begini rumusnya? Sebenarnya rumusnya itu adalah massa peluru dikali V aksen si peluru setelah tumbukan ya, aksen itu ditambah massa balistik dikali V aksen dari si balistik. Cuma ini kan dia gambarnya dia perhatiin warna biru ini ya. Dia kan nyatu. Jadi kalau nyatu kecepatannya sama. Makanya bentuk ini kecepatannya kita langsung gabung aja seperti ini ya. Jadi kalau dia bersarang bersama-sama, rumusnya jadi seperti itu boleh. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi massa pelurunya. Nah, perhatikan kejadian di posisi ini yang warna kuning. Pada saat warna kuning, pelurunya itu ada kecepatannya enggak? Nah, kita lihat ternyata yang ditanya ya, yang ditanya adalah kelajuan awal dari peluru. Jadi massa pelurunya itu adalah 0,01, V pelurunya ditanya. Massa baloknya gimana? Pada saat si peluru ini lagi jalan, si balok ini lagi nggak kenapa-napa, ya kan, lagi diem aja gitu ya. Berarti 0, nggak ada kecepatan gitu. Nah, massa pelurunya kita jumlahin 0,01 ditambah 1,49. V aksennya yang tadi ya kita udah cari yaitu nih ya 1,4. 1,4. Nah, 0,01 V peluru sama dengan 1,5 dikalikan dengan 1,4. Begitu kan? Nah, kita hitung ya, 1,5 dikalikan dengan 1,4. Nilainya berapa? 2,1. Maka V pelurunya 2,1 dibagikan dengan 0,01. Ini kita kalihin 100 supaya jadi 1. Atas juga dikali 100.
jadi 210 meter per second. Nah, jadi ini jawabannya adalah kecepatan pelurunya 210 meter per second. Oke, kalau kurang jelas silahkan diulang lagi, dan kalau nggak ngerti juga silahkan komen di bawah juga. Dan jangan lupa di akhir video juga ada link untuk mempelajari soal-soal lainnya. Supaya tidak lupa channel ini, silahkan di subscribe dan jangan lupa di like videonya. Oke.